Selama beberapa hari ini kita belajar tentang kasih karunia. Secara khusus kita belajar tentang bagaimana restorasi daripada kasih karunia itu sendiri. Saya ingin kita melihat dari gambar, coba di slide. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Mungkin kita berpikir, oh apelnya itu menarik ya gitu ya. Seger, merah, ranum gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh kasihan ya anak kecil ini ya. Dia ingin apel, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Karena masih kecil. Bapak Ibu, seringkali ini merupakan gambaran bahwa di dalam hidup kita itu, kita juga seringkali punya yang namanya harapan. Punya harapan, punya keinginan di dalam hidup ini, baik itu keluarga, pelayanan, pekerjaan, kita punya harapan. Tetapi seringkali ketika kemudian melihat keadaan, kenyataan, lalu kita merasa, oh harapan itu terlalu jauh. Seperti anak kecil ini terlalu jauh tangannya dari apel itu. Harapan terlalu jauh. Baik itu harapan di dalam hal-hal yang secara materi ataupun hal-hal harapan secara rohani. Mungkin kita merasa seperti Paulus itu, dia berkata, aku ini manusia celaka. Aku ini ingin yang baik tetapi yang jahat ini aku lakukan. Ada satu harapan untuk ingin berbuat baik tetapi kemudian kenyataannya berbuat jahat. Ingin yang baik tetapi yang dilakukan itu sebaliknya. Itulah harapan. Manusia selama hidup ini pasti punya harapan. Bapak Ibu saat ini juga pasti punya harapan. Tetapi persoalannya apabila harapan itu kita merasa terlalu tinggi untuk diraih, terlalu sukar untuk kita capai, maka seringkali itu yang membuat kehidupan kita, banyak orang yang menjadi putus asa, banyak orang yang kemudian di dalam perjalanan hidupnya itu dia menyerah, karena merasa harapannya, ada banyak harapan, bahkan mungkin tidak satu dua harapan, ada begitu banyak harapan yang belum pernah terwujud. Karena persoalannya kita sepertinya jauh untuk bisa meraih pengharapan itu. Untuk bisa meraih itu semua, kita mesti tahu bahwa itu adalah karena kasih karunia. Karena itu tema malam ini adalah membuat hati Tuhan tergerak. Jadi membuat hati Tuhan tergerak. Kasih karunia itu akan tetap menjadi kasih karunia. Anugerah itu akan tetap menjadi pemahaman pengetahuan kita tentang anugerah. Tetapi belum bisa menjadi kenyataan kalau hati Tuhan itu belum tergerak. Nah ini persoalannya. Nah ini hal yang kemudian bisa menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari supaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Persoalannya bukan Tuhan tidak menyediakan kasih karunia, Tuhan sediakan kasih karunia, Tuhan memberikan kasih karunia. Tetapi kenapa kita tidak bisa meraih apel itu? Karena hati Tuhan belum tergerak. Karena itu kita belajar dari kebenaran firman yang akan kita pelajari malam hari ini. Bagaimana satu sisi anugerah itu bisa kita raih, bisa kita nikmati seumur hidup kita. Kalau kita tahu kebenaran, bagaimana bisa menggerakkan hati Tuhan. Karena ini kuncinya. Kasih karunia itu akan menjadi nyata, kasih karunia itu akan bisa kita raih kalau hati Tuhan itu tergerak. Malam ini kita belajar dari Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15, kita akan melihat ayat 29 sampai dengan 39. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesua menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesua, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Lalu Yesua memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesua kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesua menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesua menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kita membaca firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan atau kita bisa meraih kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tadi saya katakan bahwa supaya kasih karunia itu nyata, persoalannya itu hanya ada pada hati Tuhan. Di dalam ayat 32 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, inilah faktor hati Tuhan inilah yang bisa membuat apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita nantikan, janji Tuhan itu kemudian bisa kita raih. Anugerah itu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita setelah hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Jadi kita belajar bagaimana kita mengenal hatinya Tuhan. Jadi kita kenal hatinya Tuhan. Bahwa kasih karunia itu tergantung kepada hatinya Tuhan. Kasih karunia itu tergantung kepada hati Tuhan. Tadi kita baca Matius 15:32. Lalu Yesua memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ini kita belajar bahwa kasih karunia itu bergantung kepada hati Tuhan. Hati Tuhan itu bisa tergerak oleh belas kasihan. Ketika hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, maka saat itulah dia akan memberikan kasih karunia. Dia akan berikan anugerahnya kepada setiap kita. Kalau kita belajar di sini bahwa kita tidak bisa berkata, oh yang namanya yang memperoleh kasih karunia Tuhan itu hanya orang-orang tertentu. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu hanya orang-orang tertentu. Hanya mungkin pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Tidak. Kita tadi belajar bahwa yang menggerakkan hati Tuhan itu 4.000 orang lebih. Ada ribuan orang, ada banyak orang yang bisa membuat hati Tuhan tergerak. Ketika saya baca ini, saya diingatkan bahwa komunitas kayak kita di dalam sebuah gereja lokal itu juga bisa menggerakkan hati Tuhan. Bisa menggerakkan hati Tuhan sehingga membuat kasih karunia Tuhan itu juga diberikan. Jadi siapapun kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Untuk Tuhan kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Anugerah kemudian diberikan kepada kita. Jadi siapapun kita saat ini bisa menggerakkan hati Tuhan. Karena itu mari kita punya pemahaman, kita mengerti bahwa hati Tuhan itu akan tergerak ketika melihat apa yang ada di dalam diri kita.
Karena itu malam ini kita akan melihat bagaimana sikap-sikap kita, kehidupan kita seperti apa yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Kita perlu tahu, kita perlu belajar itu, kemudian kita praktekkan, sehingga kemudian sepanjang hidup kita betul-betul hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai pembanding saya mengajak kita lihat bahwa kasih Tuhan itu tergantung bagaimana hati Tuhan itu tergerak. Slide berikutnya. Nah, di dalam suatu peristiwa di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-16, ketika orang-orang Israel itu menghadapi himpitan musuh. Kemudian mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka itu meninggalkan Tuhan. Makanya mereka diserang, dikuasai, dijajah oleh para musuh-musuhnya. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang ke-16, pasal 10 ayat 16. Dan mereka menjauhkan para ilah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Mari kita melihat ini, mengenali hati Tuhan itu seperti ini. Bahwa hati Tuhan itu ya seperti ini, dia tidak tahan melihat kesukaran. Bahwa sesungguhnya sebenarnya hatinya Tuhan itu enggak tahan melihat apa yang kita alami saat ini. Mungkin pergumulan, tantangan, kesulitan apapun juga hati Tuhan itu enggak tahan. Tetapi persoalannya apakah hati Tuhan itu bisa tergerak atau tidak? Ini yang menjadi persoalan. Bahwa hati Tuhan itu enggak tahan melihat kesukaran, melihat kesulitan-kesulitan kita. Tetapi kalau kita belajar daripada ayat ini, orang-orang Israel itu melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan itu tergerak. Yang membuat hati Tuhan itu tidak tahan. Dia katakan, dan mereka menjauhkan para ilah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain, kalau kita analogikan dengan keadaan sekarang, Bapak Ibu kan punya HP ya, pasti kan punya. Pernah ngalami HP-nya itu hang, atau tidak bisa jalan, tiba-tiba mandek gitu ya, tidak jalan. Maka yang dilakukan adalah, pilihannya itu harus di reset, di setel ulang. Ya kan? Di setel, di reset. Nah, demikian orang-orang Israel waktu itu kembali kepada identitas semula. Dia identitas sebagai umat Tuhan. Dia kembali, di reset kembali, di factory reset. Ini sangat penting. Jadi ketika kita mengalami persoalan, ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami kesulitan, jangan-jangan itu Tuhan mau untuk melakukan factory reset hidup kita. Dikembalikan lagi kepada settingan yang semula. Dikembalikan pada settingan awal. Dikembalikan lagi. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kita perlu mengenali itu. Ketika kondisi mungkin pekerjaan kita mengalami banyak persoalan, mengalami penurunan dan sebagainya. Mungkin kehidupan keluarga, pekerjaan, ataupun apapun kehidupan kita. Mungkin jangan-jangan itu waktunya untuk kita melakukan factory reset. Kita kembali ke setelan awal. Kita kembali kepada yang Tuhan rancangkan di awal. Sebagai orang benar. Kita harus kembali ke situ. Kalau kembali ke situ kemudian, baru kemudian kita bisa membuat hati Tuhan tidak tahan. Bapak Ibu, ini penting ini. Kembali kemarin beberapa kali disinggung, seringkali disinggung, kita kembali ke identitas kita yang sebenarnya. Loh, ini penting sekali. Bapak Ibu kan punya KTP ya? Punya KTP kan? Nah, umpamanya lahirnya itu di Surabaya, tetapi di KTP itu tertulis Sidoarjo. Berarti kan salah apa benar? Salah kan? Itu anak saya tempo hari waktu bikin paspor itu kan lahirnya kan di Sidoarjo, tetapi ditulis Surabaya. Ditolak.
Karena identitasnya nggak sesuai. Jadi ketika factory reset itu kita dikembalikan kepada setelan awal, kita betul-betul kembali kepada blueprintnya Tuhan. Ketika blueprint itu sudah betul, identitas kita sudah betul, Bapak Ibu bawa KTP, bisa masuk ke bandara, bisa kemana-mana. Coba ke bandara KTP-nya salah. Misalkan wajahnya itu bukan wajahnya saudara, bisa enggak? Enggak bisa kan? Umurnya salah, tahunnya salah, identitasnya salah, pasti ditolak, nggak bisa masuk bandara. Mau buka misalkan rekening di bank, tanda tangannya salah, bisa enggak? Enggak bisa. Pasti enggak bisa. Tetapi ketika kemudian semuanya sudah betul, di factory reset, kemudian datanya sudah betul, semuanya sudah betul, kita punya identitas yang benar, itu akses kemana-mana. Bapak Ibu bisa punya akses kemanapun. Berpergian, oke. Buka rekening bank, bisa. Akses kemanapun, bisa. Karena identitasnya sudah betul. Demikian pula kita, kalau identitas kita sudah betul, kita punya akses kepada Tuhan. Akses sehingga hati Tuhan ini tergerak oleh belas kasihan. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana dengan identitas kita? Apakah identitas kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Sebagai orang benar, identitasnya ini, data-datanya itu sudah betul semua atau belum? Kalau belum, waktunya untuk kita factory reset. Kita kembali, kita riset kembali. Tanpa itu, nggak mungkin kita bisa kemudian meraih kasih karunia demi kasih karunia. Nggak mungkin. Kita harus riset kembali kepada factory reset, setelan pabrik kita, blueprintnya Tuhan, kembali ke situ. Saya ngomong ini karena saya ngalami di factory reset sama Tuhan. Punya HP, kira-kira pilih mana? Di factory reset atau dibuang? Pilih mana kira-kira? Kan milih di factory reset. Meskipun ada data-data yang hilang kan. Wah fotonya banyak gitu ya. Oh data-datanya ini hilang kan. Biasanya kan gitu ya, hilang. Factory reset hilang. Tapi mending setelah di factory reset, kemudian HP ini bisa berfungsi dengan baik. Kita mesti ngalami factory reset. Tadi lagu yang pertama tadi, itu adalah lagu yang mengingatkan saya ketika Tuhan sedang melakukan factory reset hidup saya. Itu puluhan tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu itu lagu itu ya. Yang lagu bahasa Inggrisnya itu. Itu lagu-lagu yang mengingatkan, tadi mengingatkan lagi, oh iya saya pernah di factory reset sama Tuhan. Dan kita semua, sebelum bisa mengakses yang lain, sebelum bisa mengakses kasih karunia demi kasih karunia, factory reset harus kita alami. Saya dikembalikan lagi ya. Jadi factory reset itu kan handphonenya itu mungkin ngehang gitu ya, dipakai itu kok enggak bisa, dipakai buka ini enggak bisa, oh minta di factory reset. Nah, hidup kita juga seperti itu, saya ngalami di factory reset saudara. Jadi factory resetnya itu enggak sebulan 2 bulan. Tidak setahun 2 tahun. Jadi saya mengalami hidup saya tahu Tuhan sedang melakukan factory reset hidup saya. Disetel ulang lagi. Data-data yang salah dibuang, dibersihkan. HP dibersihkan, data ini dibersihkan. Dikembalikan ke setelan awal. Itu bertahun-tahun. Saudara. Bagaimana Tuhan bisa mengembalikan lagi kepada blueprintnya Tuhan, harus kembali ke situ. Oh, jadi kita ngalami banyak hal. Kalau saya ngalami di factory reset sama Tuhan itu, ya mau tidak mau ini proses. Ketika handphone kita harus factory reset, kan mau tidak mau harus kita factory reset. Ketika identitas kita sudah benar, kita bisa masuk ke aksesnya Tuhan.
Ketika identitas kita masih salah, kita tidak bisa masuk ke aksesnya Tuhan. Kita tidak bisa menggerakkan hatinya Tuhan. Karena itu dibetulkan dulu, dibenarkan dulu. Dibetulkan dulu. Saya itu belasan tahun di factory riset sama Tuhan. Ketika di factory riset, saudara perhatikan HP. Kadang kan lama gitu ya, muter gitu ya, Android itu muter gitu kan. Kadang kan lama muter gitu ya. Mungkin seperti itu, hidup kita kayaknya kok muter. Ya mungkin di factory riset sama Tuhan. Ikuti aja, muter, tunggu aja. Nanti tiba-tiba kan keluar gitu ya. Oh, HP Anda sudah diperbarui kan gitu kan. Tapi kita mesti ikuti, kita tahu. Kita harus meresponi dengan benar. Ketika saya tahu bahwa ini waktunya factory riset, saya ikuti. Saya ikuti. Saya ikuti Tuhan. Factory riset saya selama belasan tahun. Ketika Tuhan kembalikan lagi. Tuhan kembalikan ke panggilan lagi. Dan saya masih ingat ketika awal COVID. Ya, COVID beberapa tahun yang lalu. Ketika kita lockdown. Kita tidak bisa apa-apa, kemudian di rumah saya tahu. Kemudian saya kan banyak tidak bisa ngapa-ngapain ya di rumah, lockdown ya. Yang kita lakukan apa? Saya baca firman, saya berdoa, baca firman, berdoa, itu aja yang kita lakukan. Tetapi saat itulah kemudian Tuhan berbicara di dalam hati saya. Kemudian dia berkata, engkau adalah hambaku, aku tidak melupakan kamu. Dalam Yesaya. Itu saya tahu bahwa waktunya factory reset sudah berakhir. Tetapi kemudian kalau factory reset berakhir, kan perlu apa? Update ya. Update software terus menerus. Tidak bisa kan. Handphone kita kalau nggak diupdate softwarenya, ketinggalan zaman. Kalau kita tidak diupdate softwarenya sama Tuhan, juga tetap nggak bisa connect dengan Tuhan. Kita bisa ketinggalan zaman. Ketinggalan frekuensinya nggak nyambung dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, saya ingat bahwa ketika Tuhan ngomong, aku tidak melupakan, saat itu saya tahu. Kemudian COVID ya, pertengahan ya, COVID ya. Kemudian akhir tahun, Tuhan lakukan sesuatu. Saya tahu itu waktunya. Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Tetapi untuk sampai kepada titik itu belasan tahun. Di factory reset, dikembalikan identitasnya. Identitas kita ini ketika kembali kepada setelan awal, kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan, kembali kepada blueprintnya Tuhan, maka kita punya akses kepada Tuhan, maka hati Tuhan itu tidak tahan melihat kesukaran kita. Identitas itu penting sekali. Identitas itu penting sekali. Yang berikutnya, kasih karunia Tuhan itu tidak hanya soal hati Tuhan, tergerak atau enggak. Tetapi juga kasih karunia itu selalu berdasarkan kebenaran. Jadi kasih karunia itu selalu berdasarkan kebenaran. Ayat tema kita, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu selalu gandeng dengan kebenaran. Kasih karunia itu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Kasih karunia tidak mungkin berlawanan dengan kebenaran. Kasih karunia itu selalu berdasarkan kebenaran. Ini prinsip. Kasih karunia tidak mungkin melanggar firman-Nya, tidak mungkin. Jadi ketika Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita, itu selalu sesuai dengan kebenaran. Selalu berdasarkan kebenaran dan kemudian membawa kita masuk di dalam kebenaran lebih lagi. Ketika kita akan memperoleh kasih karunia, maka Tuhan itu akan membawa kita semakin mengenal kebenaran. Tuhan akan membawa kita serupa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Apapun bentuknya. Apapun bentuk kasih karunia kepada kita itu kan masing-masing macam-macam, beda-beda.
itu selalu berdasarkan kebenaran dan selalu membawa kita semakin mengenal kebenaran. Sehingga kita tidak bisa lepas dari firman ini. Tidak bisa lepas dari firman. Bapak Ibu yang merindukan kasih karunia, sekali lagi tidak pernah bisa lepas dari firman ini. Hati saya nggak tahu, selalu mesti punya beban. Saya ketemu sama siapa, saya selalu pasti ngomong. Bahwa kita itu harus selalu mulai dari baca firman Tuhan. Ketika kita tidak punya kehidupan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, saat itulah kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang seperti Tuhan inginkan. Saya bisa sampai seperti sekarang ini menerima kasih karunia, saya tahu itu anugerah besar dari Tuhan ketika saya mulai membaca, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sebelum itu, pasti kita akan terus di factory reset sama Tuhan. Sebelum kita baca, punya kehidupan persekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan, sebelum melakukan kan baca dulu. Sebelum kita bisa membaca, menikmati firman Tuhan setiap hari, saya percaya Tuhan akan kejar kita untuk factory reset dalam soal itu. Karena itu kita mesti peka. Ada banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Itu mungkin Tuhan sedang ingin melakukan factory reset dalam hidup kita. Periksa diri kita. Ini kan persoalan sederhana sepertinya, tetapi ini fundamental sekali. Ini adalah identitas kita. Seperti sebuah KTP itu ketika kita tidak lakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan setiap hari, maka seperti KTP itu identitas kita ada yang kurang. Identitas kita ada yang salah. Kita kembali kepada identitas yang benar karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena kasih karunia itu selalu berdasar kepada firman. Kasih karunia itu akan membawa kita semakin mengenal firman Tuhan. Pasti itu. Karena itu Bapak Ibu yang merindukan kasih karunia, kita harus kembali kepada identitas awal. Riset hidup kita, baca, miliki setiap hari, setiap pagi kita baca firman, persekutuan dengan Tuhan. Itu harus mutlak kita miliki. Kalau tidak, itu harus dikejar dulu. Tuhan pasti akan ngejar yang itu. Itu pasti Tuhan akan kejar itu. Sampai itu beres, maka kita akan punya akses untuk sesuatu yang lebih lagi. Kita kembali kepada tadi yang kita baca kisah tadi. Dari kisah tadi itu kita bisa melihat ya, dalam Injil Matius tadi. Itu bagaimana kehidupan yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita ini bisa menggerakkan hati Tuhan. Slide berikutnya. Yang pertama, memiliki komitmen kuat dalam mengikut Tuhan. Matius 15 ayat 32. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kita perhatikan di sini, sudah 3 hari mereka itu mengikuti Tuhan. Jadi ketika tadi Tuhan menyusuri Danau Galilea dan naik ke atas bukit, orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Dan di situ dikatakan sampai 3 hari mereka mengikuti Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah mereka tahu kalau waktunya nanti selesainya dengan Tuhan itu 3 hari? Saya yakin mereka kan tidak tahu. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari. Mereka tidak tahu. Tetapi mereka punya komitmen kuat. Mereka mau mengikut Tuhan. Meskipun mereka tidak tahu sampai kapan. Tidak hanya mereka tidak tahu sampai kapan Tuhan selesai, mereka juga satu kondisi, mereka tidak punya makanan. Mereka tidak tahu bekalnya ini cukup sampai berapa hari, kan tidak tahu. Tetapi pada akhirnya mereka tidak punya makanan. Ketika mengikut Tuhan, mereka tidak punya makanan. Ini merupakan cermin buat kita.
Bagaimana komitmen kita dengan Tuhan. Komitmen kita mengikuti Tuhan. Orang banyak itu tidak peduli berapa lama ikut Tuhan. Tidak peduli ada makanan atau tidak. Mereka punya komitmen. Mereka mengikuti Tuhan dengan setia. Komitmen itu harus kita punyai sebagai orang percaya. Kita punya komitmen untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk lakukan apa? Pelayanan. Ini perlu komitmen yang kuat. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan adalah komitmen mereka. Mereka itu berkomitmen ngikut Tuhan. Wes kemana Tuhan pergi mereka ikut. Naik ke atas bukit mereka ikut. Gak tahu sampai berapa lama mereka ikut. Gak punya makanan mereka ikut. Mereka ikut. Itu komitmen yang kuat di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Apakah masih kasih itu menyala-nyala? Apakah kemudian militansi kita dalam mengikut Tuhan itu begitu kuat? Tidak peduli apapun tetap mengikut Tuhan. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, ada apapun juga tetap mengikut Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itu komitmen yang kuat. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Ketika kita tidak punya komitmen, maka kehidupan kita tidak bisa menggerakkan hati Tuhan. Loh, mereka itu, coba bayangkan kalau kita misalkan, kita mau rally doa, tapi nggak tahu sampai kapan. Kira-kira, ya mungkin hari pertama banyak gitu ya, hari kedua, ketiga, keempat, kan nggak tahu sampai kapan. Tapi mereka juga kondisinya seperti itu loh. Mereka nggak tahu sampai kapan. Mereka nggak tahu. Tapi mereka ikut, mereka punya komitmen kuat. Apapun yang terjadi, aku tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap beribadah. Apapun yang terjadi, aku tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah komitmen yang kuat. Dan komitmen yang kuat itu menggerakkan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tidak mungkin Tuhan itu kalau lihat komitmen kita lalu hatinya nggak tergerak, itu tidak mungkin. Itu kan semangat kita, itu kan ekspresi semangat kita, militansi kita dalam mengikut Tuhan. Wah, itu Tuhan mau seperti itu. Yang berikutnya tidak hanya komitmen. Nah ini. Yang berikutnya ini sebetulnya hal yang mudah tapi seringkali kita lakukan, kita lalai, mungkin kita lupa. Ini kan seperti gambar ini. Kita harus punya kehidupan yang mau repot untuk Tuhan. Kita ini sering merepotkan Tuhan. Ya enggak? Sering kita tuh merepotkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini loh mau repot enggak sama Tuhan? Kita ini mau repot enggak sama Tuhan? Coba itu ayatnya Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesua, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Tadi kan posisinya Tuhan Yesua itu bukan di tepi pantai. Posisinya itu ada di bukit, di atas bukit. Seperti gambar ini kan, orang ini harus naik ke atas bukit, tapi dia membawa beban batu yang berat. Berat enggak naik ke atas bukit? Berat. Tetapi kenapa hati Tuhan tergerak memberikan belas kasihan kasih karunia kepada orang banyak itu? Karena orang banyak itu adalah orang yang mau repot. Jadi mereka mau repot, mereka tidak saja datang sendirian. Mereka tidak hanya sendiri tetapi mereka berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu. Membawa orang-orang yang, bayangkan ketika membawa orang lumpuh itu kan perlu digotong. Gotong bawa ke atas bukit. Berjalan kaki jauh. Ini kan repot. Coba kita bayangkan. Tapi mereka ini mau melakukan dengan senang hati. Mereka mau lakukan yang lumpuh dibawa, yang bisu, yang buta dibawa, dituntun. Naik, mereka yang nuntun. Mereka naik ke atas bukit, dibawa kepada kaki Tuhan Yesua. Dan kemudian mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesua. Ini merupakan satu gambaran, Tuhan mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan itu harus mau repot.
Mengikut Tuhan itu mau repot. Kita tidak bisa hanya merepotkan Tuhan, tetapi kita tidak mau repot untuk Tuhan. Tidak bisa. Ketika suatu saat kemudian Tuhan berkata, kamu harus kasih makan. Murid-muridnya kan ngomong, loh di tempat yang sunyi ini gimana cara ngasih makan? 4.000 orang. Dalam hati muridnya, wis suruh pulang aja kan beres, selesai. Gitu. Muridnya kan tidak mau repot. Selesai masalah. Tetapi Tuhan ini mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mau repot dengan Tuhan. Apa yang ada padamu? 7 roti, beberapa ikan kecil. Diberikan jadi mujizat. Dan kemudian kan, coba bayangkan, dipecah-pecah, dibagi. Orang begitu banyak, itu murid-muridnya kan repot. Bagi gitu kan. Dibagi satu-satu. 4.000 orang laki-laki, belum yang perempuan, belum sisanya. Kan banyak sekali. Artinya kan apa? Repot. Kalau murid-muridnya tidak mau repot, tidak akan pernah terjadi mujizat. Ketika kita tidak mau repot untuk Tuhan, gimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Kita mesti mau repot untuk Tuhan. Mau repot untuk Tuhan. Repot beribadah. Beribadah itu repot. Melayani itu juga repot. Kita mau repot untuk Tuhan. Karena Tuhan juga seringkali sudah repot untuk kita. Amin. Berat itu bawa beban gitu. Ya memang seperti itu. Tetapi itu yang menggerakkan hati Tuhan. Sikap itu yang menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin secara aplikasi, secara praktisnya kita mau repot itu secara sederhana. Kita ada jemaat yang baru yang kemudian kita nggak kenal, kita sapa dia. Nah ini kan contoh bahwa kita ini mau repot untuk Tuhan. Kita kenalan, kita sapa di mana rumahnya dan sebagainya. Ini mau repot. Ya memang ini yang Tuhan harapkan. Kita tidak bisa, wah itu kan bukan bagian saya. Seperti murid-murid tadi, sudah suruh pulang aja kan gitu. Tapi kita mesti mau repot. Ketika kita semua mau repot di tempat ini. Ketika kita semua ini mau repot di tempat ini, maka Tuhan juga akan repot dengan kita. Amin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Tuhan itu akan lakukan kepada kita. Karena kita mau repot dengan Tuhan. Kita mau repot. Jadi kita mesti harus fair dengan Tuhan. Kita tidak hanya ngerepoti Tuhan, tetapi kita juga mau repot untuk Tuhan. Ada banyak bayar harga. Ya, Pak Ivan seringkali ngomongan ikut Tuhan itu kan fun. Dalam arti ketika kita mau repot, itu juga senang gitu kan. Ketika kita mungkin pikul salib, itu juga senang. Kita dengan sukacita. Karena itu butuh anugerah. Butuh kasih karunia tadi. Untuk kita mau repot untuk Tuhan. Mungkin yang singer itu kan kalau kita ngelihat yang di depan ini kan nggak cuma sekilas, tapi kan mereka kan latihan. Ya repot kan latihan. Apa nggak pakai latihan? Nggak pakai latihan? Pakai kan ya, latihan. Mau sukot ini kan repot tuh latihan. Oh latihan, hari Kamis ya katanya latihan, kemudian Sabtu latihan. Wah repot. Ya memang ikut Tuhan itu harus repot ya. Kan gitu. Tidak bisa kita udah pakai latihan aja. Oh sudah hafal lagunya, masa gak hafal-hafal dari dulu sampai sekarang kan gitu. Kan tidak bisa. Mesti belajar, mesti ada lagunya. Kekompakannya. Mau repot. Kalau kita asal-asalan pokok jerang-jereng. Enggak jadi kan gitu. Tapi mau repot. Repot ngatur musiknya. Repot semua repot. Tadi saya dikasih mic, biasanya mic-nya di sini sama Pak Agus ditaruh di situ. Repot ngatur di situ kan gitu kan. Mau repot, saya tahu. Kita semua mau repot di dalam bidangnya masing-masing. Ketika kita mau repot untuk Tuhan itu bisa tergerak hatinya kepada kita. Jadi jangan kita kemudian sambat atau mengeluh ketika kita direpotkan oleh situasi kondisi untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau repot untuk Tuhan. Yang berikutnya. Ini kita belajar dari di Matius saja tadi ya. Kisah orang banyak yang berbondong-bondong tadi. Slide berikutnya. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu juga sikap kita yang ekspresif. Sikap kita yang ekspresif. Lihat ini, anak ini. Ekspresif kan ya. Sepertinya itu, lihat ini kan seneng enggak lihat ini?
Rasanya kan menarik gitu ya. Coba gitu ayatnya tadi ngomong, Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu. Melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Ketika orang-orang yang sakit itu dibawa kepada kaki Tuhan dan kemudian mereka sembuh, Tuhan disembuhkan mereka semua, maka yang ada adalah ekspresi orang banyak itu, mereka takjub. Takjub itu heran, dengan wajah keheranan gitu ya, ekspresif sekali, dan kemudian mereka memuliakan Tuhan. Ini ekspresi Tuhan, ekspresi yang Tuhan inginkan bahwa kita menjadi orang percaya itu harus ekspresif. Ketika melihat mujizat jangan ya biasa-biasa gitu loh. Kita kan tidak seneng ya kalau kita ngomong sama temen, kita curhat lagi ngomong gitu sama curhat gitu, kita sudah berapi-api ngomong, tapi temennya cuman datar gitu wajahnya. Ngomong apa tadi? Gitu ya. Ngomong apa? Cuma gitu. Kira-kira enak enggak? Saya itu suka Elliot ini. Tahu ekspresi Elliot? Elliotnya anaknya Pak Ivan. Kalau disapa, selalu apa? Gitu kan, selalu gini gitu, ekspresi gitu, ekspresi sukacita. Loh, ketika melihat gini gitu kan, kita kan beda. Ketika orangnya gini gitu kan rasanya itu, wah gitu. Pas di sini noleh saya goda gini, ya dia ya gini gitu. Jadi itu ekspresi. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita juga harus punya ekspresi. Ketika Tuhan tolong kita, ekspresi kita bagaimana? Apakah datar-datar saja? Ketika Tuhan sudah tolong, biasa saja lah. Orang banyak ini loh, mereka takjub. Lalu kemudian mereka memuliakan Tuhan. Kita perlu ekspresif. Ekspresi yang kita ungkapkan bahwa kita ini senang gitu kan, takjub. Lalu memuliakan Tuhan. Ketika kemudian di tempat ini biasanya kan amin. Wah, ekspresif, kalau ekspresif kan semua amin gitu kan ya. Ya kemudian amin, 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 amin. Maksud gitu, kan tidak bisa. Nah, yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu adalah ketika kita punya ekspresif sifat kita, sikap kita yang mengekspresikan bagaimana kita mengikut Tuhan. Seperti itu. Orang banyak ini loh. Oh takjub, luar biasa ya. Tuhan bisa sembuhkan dan sebagainya. Lalu kita memuliakan, oh luar biasa Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Lalu kita, apakah kita datar-datar saja ketika Tuhan menolong? Oh, ketika ditolong Tuhan, mari kita lihat, sikap ekspresif itu juga bisa menggerakkan hati Tuhan. Anaknya Saul, Mikal, itu ketika dia lihat Daud itu, kan istrinya Daud ya Mikal itu. Ketika Daud itu kemudian membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, itu Daud itu begitu ekspresif, dia menari-nari. Dia menari-nari tanpa malu, seorang raja dia menari-nari. Tetapi Mikal melihat, loh Daud, kamu kok merendahkan diri seperti ini? Dia meremehkan ekspresi daripada Daud. Dia merendahkan Daud. Dan apa yang terjadi? Sampai masa akhir hidupnya, Mikal tidak pernah punya anak. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu menghargai ekspresi Daud, itu dia hargai. Dia dihargai. Tuhan menghargai ekspresi kita. Ketika Tuhan berikan berkat ya kita mesti senang. Gitu kan. Ketika kemudian Tuhan berikan sedikit ujian ya jangan kemudian kita malah ketawa-ketawa kan gitu. Masa gitu? Ya bagaimana ekspresi kita. Kita tunjukkan gitu kan. Bukan berarti kemudian kita tunjukkan dengan kita yang terlalu sedih dan sebagainya, enggak seperti itu. Tetapi kita bagaimana menunjukkan ekspresi iman, juga punya ekspresi. Ketika punya iman di dalam kita mengikut Tuhan, ekspresi iman itu seperti apa. Ketika Tuhan tolong, ekspresinya itu seperti apa. Tuhan senang lihat ekspresi kita. Tuhan senang lihat itu. Tuhan senang lihat ekspresi kita. Ketika ekspresi orang banyak itu begitu takjub, memuliakan Tuhan. Hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Lalu mereka tolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita punya kehidupan yang bisa menggerakkan hati Tuhan, maka kita bisa menggenapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemarin
Sepintas juga disinggung oleh Pak Sunaryadi. 1 Korintus 15 ayat 10. Slide berikutnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Paulus ini membuktikan bagaimana hidupnya itu adalah hidup yang kemudian dia menyandarkan diri, dia mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kehidupannya itu dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia. Dia akui bahwa aku, sebagaimana aku ada sekarang, itulah kasih karunia. Dulu tidak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan, itu kasih karunia. Dan ketika dia memperoleh kasih karunia itu, dia tunjukkan dengan sikapnya bekerja lebih keras. Dia bekerja keras, dia melayani dengan keras. Supaya apa? Supaya kasih karunia yang dibuatnya itu tidak sia-sia. Kasih karunia yang diberikan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Dia bekerja lebih keras supaya kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak hanya membawa kita melewati masa lalu. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, melewati masa lalu, kita tengok masa lalu kita, ada di tempat ini itu adalah karena kasih karunia. Tetapi tidak berhenti, kasih karunia itu membawa kita dari masa lalu kepada masa sekarang ini. Tetapi kasih karunia itu juga membawa kita dari masa sekarang ini ke masa yang akan datang, ke masa depan, amin. Masa depan itu juga dibawa oleh kasih karunia. Karena itu betapa pentingnya kasih karunia ini. Paulus selalu mengajarkan kepada jemaat bahwa Paulus itu menyerahkan mereka kepada kasih karunia. Sebelum memulai pelayanan, jemaat menyerahkan Paulus kepada kasih karunia. Karena dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi oleh kasih karunia ini, kita bisa hidup siapapun kita. Kasih karunia ini membuat kita punya pengharapan. Kasih karunia ini kita bisa kemudian tidak hanya dari masa lalu kepada sekarang, tetapi masa sekarang sampai masa depan. Kasih karunia itu akan membawa kita kepada yang Tuhan janjikan. Amin.